Sore ini kita akan diskusi, ngobrol sebetulnya. Nanti Mbak Uci yang lebih banyak cerita soal pentingnya mempelajari atau mengenali minat bakat kita. Itu terutama ini nanti arahannya buat teman-teman yang di SMK nih. Nah, ini udah mulai ya. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini akhirnya nih, ini edisi super spesial. Kenapa? Karena akhirnya bisa collab sama sama istri tercinta. Karena biasanya behind the scene. Iya, biasanya kan Uci behind the scene. Saya ngisi sendiri atau collab sama teman-teman yang lain. Nah, ini justru setelah hampir 80 episode, say. Jadi yang kemarin ini sudah episode 60, sudah ada stok sekitar 15 lagi, berarti sekitar 75 episode. Nah, setelah 75 episode akhirnya bisa collab sama istri tercinta, ini Mbak Uci. Halo teman-teman. Nah, ini saya sama Uci saat ini lagi ada di hotel Mercure di Serpong, Alam Sutra di Tangerang ya. Di Tangerang Selatan masuknya. Kebetulan kali ini saya sama Mbak Uci, istri saya ini, biasa disebut Menvrouw. Menvrouw itu artinya kalau dalam bahasa Belanda artinya istriku. Iya, itu banyak yang nanya loh. Iya, banyak yang nanya ya, Menvrouw itu artinya apa? Malah manggil Uci Menvrouw juga, itu kan salah juga. Dikira namanya. Menvrouw itu artinya istriku, itu bahasa Belanda. Saya sama Mbak Uci lagi ada di Tangerang ini dalam rangka ngisi acara literasi digital dari Kementerian Kominfo. Yes. Ini kita 3 hari. Ini hari kedua ya. Hari kedua, besok hari terakhir, masih hari terakhir lagi. Nah, ini kebetulan selesai agak cepat. Pas terang juga karena kemarin hujan, Tangerang ternyata sering hujan. Makanya kita isi, tadi sudah olahraga, ngambil foto buat konten. Nah, sekarang ngambil video buat konten. Sempetin konten ya. Ya, selalu disempetin konten. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali atau 2 kali nonton video ya. Jadi channel YouTube-nya PT Kompas Digital Internasional itu rata-rata kita bakal sharing soal 3 hal. Yang pertama soal dunia per-SMK-an, itu karena memang Kombas lagi fokus ke sana. Yang kedua sedikit soal digital marketing, ini sedikit aja karena udah banyak nih Ci ya, suhu-suhu kita yang pintar-pintar, canggih-canggih itu sharing soal digital marketing nih. Ya. Jadi kita sedikit aja. Terus yang ketiga sedikit juga soal PT Kombas Digital Internasional. Nah, sore ini kita akan diskusi, ngobrol sebetulnya. Nanti Mbak Uci yang lebih banyak cerita soal pentingnya mempelajari atau mengenali minat bakat kita. Itu terutama ini nanti arahannya buat teman-teman yang di SMK nih. Gitu. Kenapa sih, Ci, kok penting banget kita harus kenal sama minat bakat kita? Atau kenapa? Ya, jadi setiap manusia itu sebetulnya punya seperangkat kelebihan dan kekurangan. Gak ada orang yang nggak punya kelebihan dan nggak ada orang yang nggak punya kekurangan. Ya. Nah, kemudian karena kita punya 2 hal itu, maka yang pertama kita harus tahu dulu, ya kan? Kalau kita sudah tahu, kemudian kita gunakan untuk kita berkembang dan kita menjalani kehidupan. Bahasa simpelnya biar kita survive lah, gitu ya. Nah, apa sih 2 hal kelebihan dan kekurangan itu, gitu ya? Kalau misalnya kita udah ngerti, oh ternyata aku tuh bagus di sini, aku kuat di sini, aku kurang di sini, aku lemah di sini, maka kita bisa gunakan itu dengan cara kelebihan kita tuh diasah. Ya, nah selama ini kan kita kadang seringnya tuh salah fokusnya gimana? Misalnya nih aku nggak bisa matematika, yang dilakukan apa? Les matematika. Ya, biasanya kayak gitu emang. Ya kan, padahal
ternyata aku tuh sebenarnya bagus di nulis, kenapa nggak aku les nulis aja gitu ya. Itu aku asah, siapa tahu bisa kayak J.K. Rowling, contohnya kayak gitu. Terus matematika yang jadi kelemahan gimanain dong? Biarin aja? Ya kita cari teman kita yang bagus di matematika. Ya kan kita nggak perlu jadi Superman, Om Tri. Ya. Gitu. Jadi kita nggak perlu jadi Superman untuk bisa berhasil. Yang kita butuhkan itu hanya kita tahu kekuatan kita asah, kemudian itu yang kita terus kembangkan. Gitu. Tapi kita juga perlu tahu kelemahan kita dong, supaya kita juga bisa nyari partner yang bisa nutupin kelemahan kita. Ya, jadi kelemahan itu hanya untuk kita tahu aja, tapi nggak kita fokusin. Tidak untuk kemudian kita kurangi kelemahan supaya kita jadi manusia super, enggak. Bukan untuk ditutupi gitu atau ya? Bukan untuk ditingkatkan, itu enggak. Jadi biarin aja. Justru kita fokuskan adalah kelebihan kita, kekuatan kita. Nah, sampai kita berada di level kamu tuh bagus di bidang itu. Sampai kalau ada orang-orang punya masalah di bidang itu tuh yang dicari kita. Oke. Sampai ada yang mau bayar karena kita punya kelebihan itu. Oke. Itu di situ. Berarti kuat di kekuatan ya? Iya. Nah itu caranya gimana? Supaya kita tahu kekuatan kita, tahu kelemahan kita, caranya gimana? Itu kan kadang kita nggak kenal sama diri kita sendiri gitu loh. Ya, jadi ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mengamati diri sendiri. Jadi kita kan sering ya, cara mengamatinya gini, kalau misalnya teman-teman melakukan sesuatu kayaknya gampang banget, udah gitu diajarin, mudengnya cepat dan berkembangnya cepat, nah bisa jadi itu bakatnya teman-teman, itu kekuatannya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita mudengnya cepat, pintarnya cepat, itu berarti bakat kita. Itu kekuatan kita, oke. Yes. Nah, kemudian kadang juga kita harus pahami juga, kita itu paham sesuatu caranya gimana. Jadi jangan kayak misalnya gini, ada orang yang sebenarnya dia akan lebih paham kalau dengan ngobrol kayak gini misalnya. Ya. Tapi kemudian suatu ketika dia itu cuma baca nggak ngerti, terus dia nganggep oh ini kayaknya kelemahanku, bukan. Jadi harus diketahui juga bagaimana cara belajar kita yang paling pas. Oke. Kalau kita udah tahu cara belajarnya gimana, baru kita melakukan cek terhadap aktivitas. Itu cara yang pertama. Jadi kita amati diri sendiri. Berarti mengamati diri sendiri, kita paling cepat mudeng, paling cepat ngerti itu cara belajar gimana? Ya. Karena orang kan beda-beda nih. Ada yang kemudian tadi dengan mendengar berarti dia cenderung audio ya. Ya. Itu ada yang kemudian dia sangat visual. Harus lihat gambar, harus lihat peraga gitu. Ya. Atau bisa juga dengan praktek. Ya. Ada orang yang mudengnya itu kalau dia udah praktek. Jadi gimana? Dia ngerti satu, dia praktekin. Nanti paham, dia belajar lagi, praktekin lagi dan seterusnya. Itu biasanya kalau kayak gitu kinestetik. Dan setiap orang punya gaya sendiri-sendiri ya dalam belajar ya. Punya kekuatan yang berbeda-beda. Terus ada lagi yang keempat itu dengan ngomong. Jadi ada orang yang ketika baca nggak ngerti, tapi kalau dia ngomong, dia bacanya keras gitu ya, itu dia jadi ngerti, itu juga ada. Kayak siapa ya? Nah itu teman-teman perlu cek dulu, apakah aku itu paham sesuatu lebih cepat dengan mendengarkan, dengan melihat, dengan praktek, atau dengan berbicara. Nah itu juga harus dikenali. Baru dari situ kemudian kita amati nih, ternyata aku kalau belajar ini gitu ya, sesuai dengan tadi ya gaya belajar yang paling kuat, aku kalau belajar ini kok cepet ya, terus diajarin itu aku maksudnya cepet ya, ya udah, berarti itu salah satu kekuatan. Itu bakat. Asah terus. Itu cara yang pertama ya, tadi ngamati diri sendiri. Ada cara yang kedua, Om Tri. Gimana? Cara kedua itu dengan alat-alat tes. Nah itu ada banyak banget. Teman-teman bisa milih yang berbayar, yang gratis itu ada banyak. Gitu ya, bisa cari. Kalau misalnya pengen tes, kita di Kompas Digital juga ada. Karena kebetulan Kompas Digital Internasional itu mengembangkan metode digital marketing sesuai minat bakat. Jadi memang yang belajar di sini itu biasanya kita asesmen dulu, kita cek dulu dia bagusnya di mana, seperti apa. Nah, nanti kemudian channel digital marketingnya itu kita fokusin sesuai dengan kekuatannya dia. Harus gitu ya? Harus sesuai kekuatannya dia ya? Ya
sering kan kita ketemu sama orang yang aku kayak udah belajar digital marketing bolak-balik bertahun-tahun kok nggak bisa-bisa ya. Nah, kalau ketemu yang kayak gitu bisa jadi itu terjadi karena memang sebetulnya channel yang dia pelajari itu bukan nggak sesuai sama kekuatannya. Atau mungkin cara belajarnya dia yang kurang pas. Bisa juga. Nah, makanya perlu di cross check dulu. Jadi nggak bisa nih misalnya nih ada yang datang ke Kombas nih, datang sama Mbak Uci. Mbak Uci, aku pengen belajar satu channel misalnya Google Ads atau TikTok Ads. Ini gue punya duit. Itu nggak semata-mata nggak langsung diterima, oke, bayar langsung mulai latihan, tapi harus dicek dulu ya passionnya dia gimana. Iya. Jadi kami itu bukan tipe yang ada orang datang bawa duit langsung kita terima, enggak. Tapi kita ajak ngobrol dulu, terus kita lihat dulu tujuannya apa, kekuatannya apa. Nah, kalau misalnya kira-kira itu sesuatu yang kayaknya oke, dia bagus di sini gitu ya udah kita arahin. Tapi kalau ternyata dia sebenarnya bagusnya misalnya tadi maksa pengen belajar TikTok Ads misalnya. Iya. Tapi kayaknya dia sebenarnya bagus jadi YouTuber. Ya udah, biasanya kita sarankan ke YouTuber. Oh, disarankan ke YouTuber misalnya pengen belajar tadi ya TikTok, ternyata dia bagusnya jadi konten kreator. Ya udah diarahkan fokus ke belajar konten kreator aja deh gitu. Yes. Kayak gitu. Atau ternyata dia suka nulis gitu ya. Ya udah jadi copywriting. Masuk jalur Google aja. Contohnya kayak gitu. Nah, itu value kalau belajar digital marketing di Kombas. Jadi nggak semata-mata ada duit langsung dilayani, enggak. Tapi karena kita pengen memberikan layanan yang maksimal buat klien, buat mitra kita, jadi makanya di assessment dulu. Ya. Jadi orang nggak kemudian merasa sia-sia belajar di Kombas. Jadi belajar di Kombas tadi tahapan pertamanya bukan ditanya dulu kamu punya duit atau enggak, tapi di assessment dulu minat bakatnya. Baru nanti setelah kamu minat bakatnya lebih cocok, lebih asik belajar ini sesuai passionmu, baru disiapkan kurikulumnya sesuai sama passionnya dia. Kadang sangat customize. Buat si A ini berarti nanti dia materi belajar 1, 2, 3. Terus si B itu mata kurikulumnya 4, 5, 6. Itu bisa Bisa kayak gitu ya? Bisa, kalau di Kombas bisa. Karena ya kita juga sering nolak ya, karena faktanya itu tadi orang itu belajar digital marketing rata-rata karena dia melihat si ini jualan online lewat ini bagus banget ya. Jadi aku ingin ikut jualan, berharap rezekinya dia di copy paste. Padahal faktanya mungkin dia bagus di situ, dapat banyak ya karena itu kekuatannya dia gitu. Ya, betul. Yang bisa jadi sama, bisa jadi beda sama kekuatannya kita. Ya. Itu yang kadang kita nggak sadari. Udah gitu aku udah belajar kok, aku udah nyoba kok, aku udah ngikutin sarannya dia kok, aku masih gini-gini aja ya, masih ini itu ya iyalah, orang itu dia main di kekuatannya dia, terus kita mau ngikutin gitu. Nah, ya kita harus jadi dia dulu. Ya, karena akhirnya banyak yang kemudian yang disalahin si mentornya salahin gitu. Ini platformnya. Ya dia nggak bener nih ngajarinya nih, dia bisa kok, aku yang belajar sama dia nggak bisa gitu. Atau dari platformnya ya sekarang lagi TikTok atau Facebook lagi bawel banget nih, lagi ngaco nih. Padahal orang lain ya ada yang sukses gitu kan. Ya, tetap ada yang berhasil, berarti ya memang itu bukan kekuatanmu gitu, cari lagi gitu. Nah, kita cek dulu. Jadi itu teman-teman, ternyata belajar digital marketing itu nggak cuman perkara hal teknis. Ya. Bukan juga perkara lu punya duit atau enggak, bukan juga perkara siapa yang ngajarin. Yes. Gitu kan selama ini mungkin kita nyangka belajar digital marketing tips dan triknya apa sih gitu kan, hal teknis ya. Nyeting iklan kayak gini, kemudian posting kayak gini gitu kan, bikin backlink kayak gini, itu kan hal teknis. Atau yang kedua, siapa nih yang sekarang lagi suhunya nih, yang cuannya paling banyak, kita datengin, kita belajar sama dia, kita sedot ilmunya sama dia gitu. Atau juga yang lain gitu kan. Padahal ternyata kita lupa sama ada satu hal yang penting, yaitu tadi diri kita sendiri. Ya.
Ke diri kita sendiri sebenarnya cocok nggak sih belajar di skema itu? Gitu. Karena masing-masing jalur jualan online di digital marketing juga punya karakteristik sendiri-sendiri gitu, nggak bisa disamain juga. Gitu, orang yang sudah sukses banget di jalur organik belum tentu dia bisa sukses di jalur berbayar. Orang yang dan sebaliknya, orang yang pinter nge-ads belum tentu dia pinter bikin konten. Gitu. Yang pinter bikin video belum tentu pinter bikin artikel misalnya, kan beda-beda. Gitu. Jadi salah satu kunci sukses dari kita pengen sukses, pengen sukses di digital marketing, kita juga enjoy di situ. Kan kalau kadang kayaknya berat banget gitu ya digital marketing ya. Enjoy-nya itu yang harus dapat teman-teman. Nah, Soalnya ya kita kalau mau bilang digital marketing itu gak gampang ya. Apalagi platform itu kan berubahnya cepet banget. Hari ini punya tips jualan sukses di Instagram. Besok Instagramnya update, jong. Gitu kan? Kalau sering kita, banget tuh. Iya, kalau kita nggak enjoy, begitu ada perubahan, udah kita berhenti gitu. Kita nggak kepengen menemukan caranya lagi. Gitu. Jadi terkadang bukan hanya masalah uang ya, tetapi ketika mendapatkannya kita enjoy dan seneng, ya jalanin aja gitu. Mau pusing, jadi teman-teman yang berhasil gitu ya, saya melihat suhu-suhu yang di Kompas Digital Internasional itu di komunitas, mereka itu kalau misalnya lagi ada masalah itu malah seneng gitu kan. Aku sampai, Mas, ini kerjainnya sampai berapa lama? Ya aku tadi malam cuma tidur 3 jam gitu, dia bilang gitu. Ya, tapi karena dia ngelakuinnya enjoy, ya nggak masalah. Dan sementara kalau kita yang nggak seneng dan dipaksa gitu ya, baru ngerjain 4 jam udah pusing, kepalanya nyut-nyutan, ya berat. Ya itu true story loh teman-teman. Jadi banyak suhu-suhunya di Kombas ya, PT Kombas Digital Internasional, yang mungkin bisa dibilang kayak apa ya, ya bener-bener totalitas gitu ya. Kita ngeliatnya jenius ya? Iya, kita lihatnya jenius, ini orang gila apa gitu, maksudnya rela keluar duit sangat banyak, rela menghabiskan waktu berjam-jam buat belajar, kadang sehari tidur cuma 2-3 jam, betul-betul telaten ngulik platformnya, nggak bosen-bosen. Sementara kan kadang kita baru 2 jam 3 jam aja udah bosen, udah jenuh gitu, udah migrain gitu. Sementara mereka malah makin on gitu ya. Kalau ada tantangan kayak gitu, itu karena memang mereka udah nemu jalan rezekinya. Passionnya di situ. Passion sama tadi minat bakatnya udah ketemu. Jadi dia ngerti emang minat di situ dan bakat di situ. Oke, teman-teman. Tapi bukan berarti aku nggak punya bakat, enggak. Dicek dulu dan dikonfirmasi. Nah, baru nanti ngomong aku nggak bakat. Jadi ada usahanya, nggak kemudian ngerjain apa terus nggak bisa, ini kayak bukan bakat, ngerjain apa lagi, ini kayaknya nggak bakat. Ya kalau caranya kayak gitu ya nggak bakal nemu bakat juga. Itu sih kakek alasan. Nah itu, jadi bedakan antara memang itu alasan atau memang itu sebetulnya bukan kekuatan. Ya, jadi antara kakek alasan, males gitu kan, sama kemudian memang teman-teman sudah berjuang di situ. Ya. Gitu. Oke, itu teman-teman yang bisa di-sharekan di episode pertama ini. Nanti kita akan bikin 100 episode berdua. Ini episode pertama dari sekian episode. Episode pertama ini mungkin lebih tepat judulnya apa ya? Digital marketing sesuai minat bakat. Digital marketing sesuai minat dan bakat emang bisa. Oke. Emang bisa, pasti bisa, harus bisa. Ya. Supaya kita bisa enjoy. Gitu. Oke, itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi. Kayak 2 sore ini saatnya makan malam. Yes, kayaknya udah ini deh. Udah siap ya. Ini habis berenang lumayan capek. Lapar. Kita mau makan dulu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi seperti biasa. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar di bawah. Kalau misalnya merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian dibagikan ke teman-teman yang lain. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Selamat sore, assalamualaikum.